Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis tetes mata ya. Simak. Tetes mata itu banyak jenisnya ya, tergantung kondisi matanya itu butuh apa ya. Nah, yang pertama itu ada namanya air mata buatan ya, atau artificial tears. Jadi tetes mata ini mirip dengan air mata kita ya. Biasanya ini buat mata kering ya. Jadi ciri mata kering tuh matanya itu kayak perih, gatal ya, mengganjal, seperti itu mata kering. Biasanya sih kebanyakan melihat tanpa berkedip ya. Kita main game nih, main game tapi jarang berkedip, nah itu bisa menyebabkan mata kering. Terus atau lihat di layar komputer juga kayak gitu ya, terlalu fokus dan bisa menyebabkan mata kering juga ya. Nah, dengan air mata buatan ini, jadi si mata kita itu dilembabin ya, jadi supaya enak lagi, karena mata kita itu harus lembab ya. Jadi kalau kering itu nggak enak ya, kayak kelilipan, kok lipannya nggak selesai-selesai ya, padahal itu matanya kering ya. Jadi kurang air mata karena jarang berkedip itu ya. Disebut juga dengan lubrikan ya, atau pelembab, atau ada juga di dalamnya itu ada elektrolit tertentu ya, yang mirip dengan air mata kita. Selain untuk mata kering, si air mata buatan ini juga bisa untuk iritasi dan alergi yang ringan ya. Dan jika mata kering jangan dikasih obat yang ada dekongestannya ya, karena kalau dikasih obat yang ada dekongestannya itu bakal tambah parah mata keringnya. Yang kedua, tetes mata antihistamin ya. Antihistamin itu buat alergi biasanya. Jadi kalau mata kita alergi, itu ada zat di dalam tubuh namanya histamin. Histamin itu membuat perlawanan ya, padahal itu tidak berbahaya. Jadi histamin itu melawan dan menyebabkan biasanya matanya merah, berair, gatal ya. Ini biasanya penyebabnya banyak ya, bisa debu ya, serbuk sari, bulu binatang, atau yang lainnya ya, tergantung alerginya apa. Untuk antihistamin ini tidak diperbolehkan buat anak di bawah umur 3 tahun ya, atau penderita glukoma, biasanya itu tidak boleh ya. Biasanya zat-zatnya itu ada peniramin ya, napazolin, olopatadin, ketotifen, chlorpeniramin maleat, susah ya namanya ya. Oke, yang ketiga itu ada dekongestan ya. Dekongestan ini biasanya untuk mengecilkan pembuluh darah di mata ya, yang punya urat-urat mata yang susah dihilangi dengan kompres air es, itu bisa pakai dekongestan ya. Biasanya putih. Cuma ini dekongestan ini jangan dipakai terus-terusan ya, karena banyak efek sampingnya ya. Yang paling ini tuh biasanya mata bisa menjadi kering gitu. Untuk dekongestan ya, intinya dekongestan ini untuk mata-mata merah yang tidak ada beleknya ya, yang tidak ada kotorannya. Kalau yang ada kotornya itu biasanya infeksi. Kalau ini mata merah biasa ya, mata merah yang susah dihilangin itu bisa pakai dekongestan. Yang keempat, tetes mata antibiotik ya. Tetes mata antibiotik ini biasanya untuk infeksi bakteri ya. Cirinya biasanya matanya merah, belekan, gatal ya, berair. Itu karena infeksi, tapi infeksinya infeksi bakteri ya, bukan jamur ataupun virus. Kalau jamur sama virus biasanya beda lagi ya, meskipun sama-sama infeksi obatnya. Biasanya kalau virus ya harusnya antivirus, kalau jamur ya anti jamur ya. Jangan pakai antibiotik karena tidak akan berefek. Contoh penyakitnya bisa konjungtivitis ya, atau sakit mata. Cirinya biasanya ya itu tadi, matanya merah, nyeri ya, belekan, seperti itu ya. Contoh-contoh zatnya yang terkandungnya biasanya ada chloramphenicol ya, yang paling terkenal itu chloramphenicol.
Ada juga gentamicin, tobramicin, ciprofloxacin, levofloxacin, batriptocin, neomycin, dan polymyxin. Maksud saya cin kebanyakan tuh nama-namanya ya. Yang kelima ada juga tetes mata steroid ya. Jadi steroid ini fungsinya untuk menghambat kerja sistem kekebalan tubuh ya, untuk mengurangi peradangan, biasanya untuk peradangan ya. Biasanya iritasi, nyeri, bengkak matanya itu bisa pakai tetes mata steroid ya. Contoh zatnya itu ada fluocinolone, prednisolon, dexamethasone, fluorometacolon ya, itu ya, kolon intinya steroid ya. Tetes mata steroid itu untuk mata-mata bengkak atau yang radang ya. Yang keenam itu ada penghambat beta ya, atau beta blocker. Ini biasanya harus resep dokter ya, karena emang pengaturannya harus diawasi dokter ya. Ini untuk menurunkan tekanan bola mata yang berlebih ya di mata. Biasanya untuk penderita glaukoma atau hipertensi okular ya, atau darah tinggi ya. Contohnya ada timolol itu yang sering digunakan. Tapi ini untuk penghambat beta ini tidak bisa untuk orang yang punya penyakit asma, PPOK atau jantung ya. Jadi makanya harus di dokter itu, karena takutnya punya penyakit ini dikasih beta blocker ya, untuk glaukoma biasanya. Dan yang terakhir ada juga carbonic anhydrase inhibitors ya, agak susah namanya. Itu juga untuk menghambat produksi cairan bola mata ya, cairan mata ya. Ini juga untuk orang-orang glaukoma ya, sehingga kalau dihambat produksi air matanya itu si bola mata bisa berkurang ya. Contohnya ada bimatropos, latanoprost ya, banyak lah. Untuk bonus ya, ini kita pakai bonus. Bonusnya kita ada cara pakai tetes mata yang benar ya. Pertama itu harus mencuci tangan, cuci tangan dulu yang bersih ya. Udah itu intinya kalau si tetes mata jangan disentuh ujungnya ya, karena ujungnya itu harus steril. Kalau nggak steril nanti terkontaminasi, jadi rusak tetes matanya. Terus harus berbaring atau mendongak ya, terserah mau mendongak ini, berbaring boleh kalau pakai tetes mata ya. Dan matanya dibuka lebar-lebar dengan arah pandangan ke atas ya, pandangan ke atas, pandangannya ke atas. Tarik kelopak mata bawah sampai satu kayak mangkuk gitu. Nah itu buat tetes matanya ya, itu ditarik langsung dikasih tetes mata. Jadi jaraknya dari tetes mata ke mata itu sekitar 2,5 cm ya. Tetesin, dipencet cus gitu ya, biar nggak terlalu banyak makainya. Setelah itu si yang tangan buat tadi kelopak mata itu diturunkan ya. Terus kepala juga ditegakin aja, matanya ditutup, jangan dikedip-kedip ya, tutup aja 2-3 menit supaya obatnya terserap ya. Kalau dikedip-kedip nanti si obatnya keluar semua. Udah itu ditekan bagian tengah ini ya, dekat hidung, supaya si obat tidak masuk ke dalam saluran air mata ya. Karena kalau masuk ke saluran itu nanti dosisnya berkurang, atau bisa jadi si tetes matanya kena lidah ya, masuk ke hidung, ke lidah gitu, nggak enak rasanya. Udah itu dihapus ya si bekas-bekas obatnya pakai tisu. Kalau misalnya obat tetesnya ada 2, yaitu harus dijadi jeda 5 menit ya, biar si obatnya tidak bercampur. Kalau sudah seperti itu ditutup lagi si tetes matanya dan dicuci lagi tangannya ya sampai bersih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang jenis-jenis tetes mata. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.